إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edenia Prati Putri. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai materi pokok pendidikan Islam dan peranan keluarga dalam pendidikan sebagai pemenuhan tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi, Pendidikan Geografi semester 5. Baiklah, langsung saja kita kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu materi pokok pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam adalah sejumlah organisasi bidang berupa isi dari segala konsep pendidikan Islam yang akan disampaikan kepada peserta didik di lembaga pendidikan. Dalam pendidikan agama Islam terdapat 3 pokok atau 3 materi pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, di mana akidah adalah sesuatu yang diyakini. Ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Sedangkan akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Materi pokok pendidikan Islam terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah memberikan kepada kita bahwa Rasulullah merupakan manusia yang mulia lagi sempurna, bahkan dan pemberani. Maka umat Islam harus meneladani beliau dalam semua hukum, kecuali ada dalil syar'i yang mengecualikan kekhususan beliau. Orang yang meneladani beliau berarti menelusuri jalan yang dapat mengantarkannya kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Sedangkan bersuri teladan kepada selain beliau, apabila menyalahi beliau, maka itu teladan yang buruk. Adapun hadis Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala karamur rajuli dinuhu wa muru'atuhu akhluhu wa hasabuhu khuluquhu. Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muslim, yaitu Ibnu Khalid dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kemuliaan seorang laki-laki terletak pada agamanya, dan wibawanya terletak pada akalnya, sedangkan kehormatannya terletak pada akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Al-Ghazali, pendidikan moral merupakan latihan membangkitkan sifat ilahiyah dan menghilangkan sifat hawaniyah. Pada materi ini, peserta didik dikenalkan dan dilatih mengenai akhlak mulia atau akhlak al-karimah dan mahmudah seperti jujur, rendah hati, sabar, dan akhlak tercelah atau akhlak al-mazmumah seperti dusta, takabur, khianat. Setelah materi tersebut disampaikan, maka diharapkan peserta didik dapat berakhlak mulia dan menjauhi sifat tercelah. Lanjut kita kepada pembahasan selanjutnya, yaitu peranan dan pengaruh lingkungan keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Banyak ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pada jalan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Telah jelas ayat tersebut mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Maka itulah orang tua menjadi peran pendidik yang sangat penting di dalam keluarga sebagai contoh untuk keturunannya. Peran pendidik di dalam kehidupan anak, entah itu pendidik kodrati seperti orang tua atau pendidik karena jabatan, guru, dosen, dan sebagainya, keduanya memegang peranan yang penting dalam pendidikan. Nah, An-Nahwi secara tegas menyebutkan pentingnya peran pendidikan ini, dan dia menjelaskan adanya fungsi utama bagi setiap pendidik, yaitu yang pertama adalah tazkiyah. Tazkiyah yaitu menumbuhkan, menyucikan, dan membersihkan jiwa di dalam diri peserta didik agar hatinya tergerak untuk selalu merasa ingin dekat dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bersih jiwanya, maka akan tergerak untuk menjauhkan diri dari perilaku yang mungkar, kejahatan yang merugikan diri sendiri, serta menjaga fitrahnya. Yang kedua itu adalah taklim, yaitu mengamalkan atau menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan akidah dan Nabi akhlak Muhammad secara akal dan perasaan kepada peserta bersabda, didik, agar apa yang Su'ila mereka dapat Rasulullah bisa terapkan sallallahu dan alaihi dilaksanakan wasallam dalam segala perilaku an kehidupannya aksari sehari-hari ma juga yudkhilun pada masa nasal yang akan jannah datang. faqala wallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasal nar faqala al-famu wal farju. Rasulullah ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik pada anak-anaknya yang dapat membahagiakan di alam kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan mengenai hadis peranan keluarga dalam pendidikan tersebut, maka berakhir pula materi pembahasan kita mengenai materi pokok pendidikan Islam dan pengaruh serta peranan keluarga dalam pendidikan. Sebagai anak, sepatutnya kita menjaga akhlakul karimah kita agar dapat menghantarkan orang tua kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai orang tua, hendaknya kita menjadi suri tauladan yang baik bagi anak, sehingga anak dapat berakhlak karimah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.